Well, hello Sobat Discuss, kembali lagi bersama gue Bram di channel tempatnya kita bisa bertukar gagasan dan pikiran tanpa harus khawatir adanya subjektivitas dan bias mempengaruhi pendapat kita. Nah, untuk video kali ini akan berbeda dengan video-video gue sebelumnya karena gue akan memulai Sobat Discuss dengan meminta para sobat menonton beberapa cuplikan video berikut ini. Yang pertama, Well, now say no. Say you'll remember me standing in a nice dress, staring at the sunset. yang kedua, Apalagi para pelaku bisnis UMKM di mana mereka harus bertahan hidup dari cash flow bulan ke bulan. Di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning-planning terbaik yang mereka ambil. Aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa. well Sobat Discuss, mungkin dari sekian Sobat Discuss, udah beberapa diantaranya sudah menonton video ini di platform media lainnya. Namun, kenapa gue tetap meminta menonton video ini? Karena itu kan menjadi bridging untuk tema kita yang akan kita bahas kali ini. Nah, untuk kali ini, tema yang akan kita bahas memang konsepnya itu agak sedikit sensitif untuk isu masyarakat kita saat ini. Yang pertama adalah terkait konsep ketampanan atau kecantikan. Di sini gue menggunakan dua kata tersebut untuk menghindari bias gender dan gue sederhanakan nanti sebagai konsep ideal tubuh. Lalu yang kedua, nah ini juga isu yang sensitif juga untuk masyarakat kita saat ini, terkait konsep keperjakaan dan keperawanan. Dan lagi-lagi gue akan mendefinisikannya secara sederhana sebagai konsep relasi kuasa tubuh. Nah, itu yang akan kita bahas pada pembahasan tema kali ini. Well, Sobat Discuss, sebenarnya tema pembahasan kita kali ini ya mungkin sensitif ya bahasanya, tapi sebenarnya ini adalah isu yang telah ada di dalam sejarah umat manusia ya, yang cukup panjang. Karena gue bilang kenapa, seperti ini Sobat Discuss sekalian, isu terkait konsep ketampanan atau kecantikan dan kita sebut sebagai konsep ideal tubuh itu sebenarnya telah ada sejak zaman anaknya Nabi Adam. Yakni mungkin sobat telah tahu cerita antara Kabil dan Habil, di mana Kabil merasa iri dengan Habil karena Habil mendapatkan pasangan yang lebih cantik dibanding pasangannya Kabil. Habil mendapatkan Iklimiyah dan Kabil mendapatkan Layuda. Dan disitu mulai muncul tuh konsep-konsep kecantikan, bahwa yang cantik itu adalah seperti definisi dari Iklimiyah dan yang tidak begitu cantik dari Layuda. Lalu juga konsep ketampanan juga muncul tuh, bahwa dari konsep ketampanan itu yang yang muncul itu didefinisikan sebagai Kabil, kemudian untuk yang tidak begitu tampan itu sebagai Habil. Nah, tapi itu adalah konsep ketampanan yang paling tua ya, karena melihat dari sisi fisiknya. Karena kalau kita melihat sebagai inner beauty-nya yang saat ini lagi digaung-gaungkan, sebenarnya Habil itu memiliki inner beauty yang lebih baik dibandingkan Kabil. Karena kenapa? Ketika Habil dan Kabil diminta berkurban kepada Tuhan, ternyata kurban yang diambil itu adalah kurbannya Habil, karena Habil mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dibandingkan Kabil. Nah, di sini akan menjadi sangat menarik ketika konsep kecantikan dan ketampanan ini ternyata setelah diolah itu bisa bermacam-macam bentuknya. Ada yang secara fisik, ada juga yang secara sifat ataupun perilaku dari orang-orang itu sendiri. Nah, untuk Remar, kasusnya Remar ini mungkin sobat telah tahu semuanya ya, di mana Remar itu adalah salah satu selebgram di Filipina yang sangat digandrungi oleh anak-anak laki-laki Indonesia ya, atau kita sebutnya anak muda Indonesia yang laki-laki, dan menyebabkan netizen Indonesia, khususnya yang perempuan nih, anak-anak muda perempuan itu merasa tidak senang ketika Remar itu menjadi sangat populer di antara anak laki-laki Indonesia. Dan akibat hal yang tidak menyenangkan bagi netizen perempuan Indonesia tersebut, mereka melakukan serangan melalui komentar-komentar yang cukup negatif di akunnya Remar. Dan yang agak lebih parah lagi, ternyata fansnya Remar yang ada di Filipina itu
report balik atau melawan balik terhadap netizen-netizen Indonesia. Namun serangannya itu tidak mengarah ke netizen Indonesia, tapi mengarah ke salah satu akunnya K-pop yang ada di Korea Selatan, yang dimana fans Indonesia itu cukup banyak yang mengidolakan K-pop tersebut, sehingga perangnya ini menjadi perang yang tidak menjadi jelas ya, karena musuhnya itu menjadi semakin barbar gitu, nggak jelas siapa lawan dan siapa kawan gitu. Nah, namun si Remar sendiri telah melakukan langkah-langkah yang cukup bagus, karena ternyata Remar juga meminta bahwa tidak ada lagi ya problem seperti ini untuk fansnya yang di Filipina, jangan menyerang akun K-pop tersebut, akun salah satu idol K-pop tersebut, dan juga untuk fans Indonesia diharapkan untuk tidak saling melakukan perbuatan atau komentar negatif kepada akun-akun yang ada di Filipina dan juga akun yang Remar pastinya. Nah, di sini bisa kita ngelihat bahwa konsep kecantikan sendiri ya, ini menjadi sangat menarik untuk dibahas. Kenapa cantik menurut laki-laki Indonesia itu semuanya tuh ada di Remar ibaratnya ya. Sedangkan kita tahu ya, Remar itu dari Filipina masih satu wilayah regional di Asia Tenggara dengan Indonesia. Dan juga sebenarnya kalau lihat dari fisiknya Remar, itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan fisik perempuan yang ada di Asia Tenggara pada umumnya, perempuan-perempuan Melayu khususnya. Nah, tapi ternyata dengan fisiknya Remar tersebut itu bisa memancing anak laki-laki Indonesia atau kaum laki-laki Indonesia itu untuk ngefans gitu dengan Remar, dan sampai membuat cemburu para netizen perempuan Indonesia. Sebenarnya untuk menjelaskan hal ini, gue berusaha untuk mencari banyak sekali literatur atau kajian terkait konsep ideal kecantikan itu seperti apa. Nah, di sini gue dapatkan ada nih salah satu penelitian dari Kim Dandi. Ini dia berusaha melihat bahwa ada sebuah konsep yang bisa dilihat, terutama konsep secara fisikly ya, yang bisa dilihat ketika mendefinisikan cantik itu seperti apa. Nah, di sini Kim and Lee ini juga dia menjelaskan terkait konsep Human Beauty Value atau kita singkatnya sebagai HBV. Nah, di konsep HBV ini paling simpel dijelaskan menjadi dua faktor utama. Yang pertama itu adalah terkait culture beauty image, dan yang kedua itu adalah personal beauty image. Nah, ketika sobat sekalian melihat culture beauty image, itu sobat jelaskan sebagai mengidentifikasikan persepsi sobat berdasarkan konsep ideal perempuan itu cantiknya seperti apa sesuai dengan culture yang ada di sobat masing-masing. Nah, ini berbeda dengan personal beauty image, itu fokusnya itu melihat ketika konsep ideal atau konsep kecantikan atau konsep ketampanan itu dilihat berdasarkan dari generasinya responden atau generasinya si sobat sekalian itu ketika melihat konsep ideal cantik itu seperti apa, dan itu juga sesuai dengan masing-masing kebudayaannya itu sendiri. Nah, di sini Kim dan Lee itu menjelaskannya itu mengambil sampelnya itu dari 3 negara utama. Yang pertama itu dari Korea Selatan, yang kedua dari China, dan yang ketiga dari Jepang. Nah, dari konsep culture beauty image ini dan personal beauty image ini, ketika dijabarkan di 3 negara tersebut, ternyata untuk culture beauty image tadi yang memiliki nilai paling tinggi ya, siapa sih sebenarnya orang yang dianggap cantik secara culture beauty itu di Korea Selatan, China, dan di Jepang itu memiliki tipikal yang berbeda-beda. Nah, kalau di Korea Selatan, peringkat tertinggi itu ada di Kim Tae-hye dan Song Hye Kyo. Nah, untuk Song Hye Kyo gue sepakat, karena gue salah satu fansnya Song Hye Kyo. Lalu yang kedua, di China itu juga ada konsepnya untuk track culture beauty yang melambangkan perempuan konsep ideal paling cantik sesuai dengan kebudayaan China itu adalah di Fan Pingping dan juga di Chang Chih. Lalu kemudian yang di Jepang, nah ini 2 orang yang paling tinggi ya konsep idealnya terkait kecantikannya itu bisa dilihat pada 2 tokoh utama. Di sini ada Matsushima Nanako dan yang kedua adalah Kitagawa Keiko. Nah, untuk kedua hal ini tuh memang sangat menarik gitu, karena ketika kita melihat culture beauty image-nya itu menjadi sebuah hal yang menarik ketika mempersepsikan kecantikan itu dari sisi kebudayaan. Nah, tapi ini juga menarik penelitiannya Kim dan Lee ini, karena dia juga mempersepsikan kecantikan dari sisi personalnya masing-masing responden berdasarkan generasinya dan juga dari masing-masing kebudayaannya responden itu sendiri. Nah, kalau untuk dari personal beauty image, ternyata tuh yang paling menang di Korea Selatan itu adalah Song Hye Kyo, peringkat pertama, idola gue tadi ya. Lalu yang kedua itu adalah Son Ye Jin yang menjadi orang yang sesuai dengan konsep ideal kecantikan berdasarkan personal beauty image. Nah, kalau di China itu yang pertama itu adalah Ruby Lin dan yang kedua adalah Son Ye Jin. Lalu untuk di Jepang sendiri ternyata itu yang menang itu adalah Kim Tae-hye yang dianggap mempersonifikasikan kecantikan itu sendiri. Nah, sobat sekalian,
ketika kita membahas kecantikan dan ketampanan, itu akan menjadi sebuah hal yang sangat subjektif ya. Tadi ya, tergantung dua hal tadi ya, berdasarkan culture dan juga berdasarkan personal beauty itu sendiri. Bisa jadi ya, kalau berdasarkan culture, di kebudayaan kita di Indonesia, orang cantik itu mungkin kita didefinisikan itu sebagai orang yang kulitnya putih, atau misalnya kulitnya halus, rambutnya panjang, seperti itu. Namun, konsep ini tidak bisa diterima di semua kebudayaan. Karena bisa jadi misalnya ya, kalau di kebudayaan Eropa, atau kebudayaan barat, mungkin yang cantik itu adalah yang kulitnya eksotis, warna coklat, dan juga pembahasan dari bentuk wajahnya juga melambangkan kebanyakan ya orang-orang yang berada di negara-negara tropis, atau kebalikannya yang ada di Afrika. Bisa jadi tuh justru ketika membayangkan sebuah konsep kecantikan atau ketampanan itu berbeda dengan kebudayaan di barat atau kebudayaan yang ada di timur, seperti itu. Jadi kita sangat subjektif sekali terkait masalah kecantikan dan kebudayaan. Well, Sobat Discuss, sesuai dengan penjelasan tadi terkait penjelasan dari Kim dan Lee bahwa ada dua faktor utama untuk menjelaskan kecantikan itu seperti apa atau ketampanan itu seperti apa, dilihat dari faktor culture, beauty image, dan juga dari personal beauty image. Nah, di sini Kim dan Lee itu juga menjelaskan ke dalam 4 dimensi utama untuk melihat bahwa konsep ideal tubuh itu seperti apa. Yang pertama itu dari konsep superiority, yang kedua dari self development, yang ketiga dari individuality, yang keempat adalah terkait dari authenticity. Nah, ternyata dari konsep-konsep ini bisa terlihat bahwa human beauty value atau kita singkat sebagai HBV ini itu akan sangat berinteraksi atau kaitannya erat kaitannya dengan 3 hal utama. Yang pertama ternyata konsep kecantikan manusia atau ketampanan manusia atau kondisi idealnya manusia itu seperti apa, yaitu adalah dilihat dari emosinya. Lalu yang kedua itu dilihat dari sisi bodinya itu sendiri atau bentuk tubuhnya itu sendiri dan juga attitude-nya. Yang ketiga itu dilihat dari sisi bagaimana si manusia itu bisa mengimprove habitnya dia sendiri. Jadi kecantikan di sini adalah kecantikan yang paripurna ya, karena tidak hanya kecantikan yang sifatnya physically, tapi juga kecantikan yang dari dalam atau sifatnya inner beauty itu sendiri. Nah, bisa kita ketahui ternyata memang untuk membahas konsep kecantikan ini atau ketampanan ini cukup harus dibahas secara komprehensif. Karena ketika rekan-rekan sekalian itu berusaha menjelaskan, wah cantik itu seperti apa bentuknya, itu akan seringkali terjebak ke ranah subjektivitas. Nah, untuk melihat ke ranah objektivitas, cantik dan indahnya atau bentuk ketampanan seorang itu seperti apa, memang kita harus melihat dari dua faktor tadi, secara culture-nya dan juga secara personalnya. Karena memang itu konsep yang dibangun dari semenjak zamannya anak Nabi Adam sampai zaman sekarang atau sepanjang sejarah umat manusia. Nah, Sobat Discuss, berikutnya kita akan bahas terkait konsep keperjakaan atau perawanan, atau bahasa halusnya ya, bahasa definisi yang kita gunakan kali ini adalah konsep relasi kuasa tubuh. Nah, ini kenapa kita membahas konsep yang kedua ini? Karena di konsep yang kedua ini itu adalah konsep yang paling sering diperdebatkan. Sebenarnya itu keperawanan atau keperjakaan itu haknya siapa atau bahasannya siapa sih? Gue sepakat, kalau gue sih sepakat sebenarnya antara keperjakaan dan keperawanan itu ada di ranah private. Tidak perlu diumbar-umbar ke ranah publik, tidak perlu dibangga-banggakan atau tidak perlu jadikan sebuah hal yang menjadi perdebatan publik, karena itu sifatnya private. Namun, dampak dari pembahasan keperjakaan ataupun keperawanan ataupun konsep relasi kuasa tubuh ini seringkali itu berdampak pada publik, sehingga menimbulkan banyak sekali keresahan sosial dan juga banyak sekali perbincangan dan diskusi yang tidak habisnya dan memandang dari berbagai macam sudut, mulai dari sudut norma-norma agama, norma-norma sosial, bahkan dari sudut norma hukum sempat ingin diajukan. Kemarin tuh heboh dalam satu kitab KUHP ingin mengatur terkait ranah-ranah privat seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat sebenarnya antara kecantikan dan tubuh dan prosesnya itu terhadap hak dan kewajiban yang ada dalam suatu warga negara ya, yang tinggal di sebuah negara memang berbeda-beda. Tergantung setiap negara itu produk hukumnya atau produk normanya itu memaknainya seperti apa. Namun yang pengen gue tekankan di sini, kita bisa melihat bahwa adanya hegemoni atau adanya sebuah mindset yang berbeda-beda ya dari masing-masing negara untuk membahas mengenai masalah keperawanan atau keperjakaan, atau kita sebagai konsepnya itu konsep relasi kuasa tubuh di sini kita jelaskannya. Nah, di sini gue mengambil satu konsep yaitu terkait dari Gramsci. Dia menjelaskan terkait proses hegemoni itu seperti apa. Dia menjelaskan bahwa ada dinamika tipe kekuasaan yang sifatnya itu dimenangkan oleh ruling class atau kelas yang mengatur, kelas yang berkuasa lah ibaratnya, dan itu akan menekan kelas subordinat atau kelas yang berada di bawahnya itu sendiri. Dan harus dipahami di sini bahwa kelas-kelas yang di bawahnya itu atau kelas subordinat itu harus mengikuti apa
yang diinginkan atau apa yang dimaui oleh kelas yang berkuasa itu atau ruling class-nya itu sendiri. Nah, di sini ketika sebuah negara memiliki produk hukum atau produk norma dan baik sosial atau norma agama dan lain sebagainya, menjelaskan bahwa konsep relasi kuasa tubuh tadi itu sebagai konsep yang diatur di ranah publik dan tidak boleh sembarangan untuk diumbar atau sembarangan untuk diperbincangkan di ranah publik. Nah, ini akan menjadi sebuah hal yang akan cukup menggemparkan ketika seseorang atau bahkan tokoh publik atau figur publik atau orang yang memiliki pengaruh di publik atau kita sebut sebagai influencer itu memperbincangkan hal tersebut ke ranah publik secara gamblangan. Nah, kalau kasusnya yang tadi salah satu selebgram, mungkin di Instagramnya dia telah ada bentuknya itu telah ada sebuah permintaan maaf dan juga penjelasan bahwa ternyata tuh dia itu melakukannya sebagai bentuk sarkasme. Namun lagi-lagi ya, sarkasme itu mungkin harus dilakukan secara pintar dan secara hati-hati serta secara cerdas sehingga tidak menimbulkan keresahan publik. Karena sebagaimana yang kita ketahui tadi, sarkasmenya dia yang niatnya hanya sarkasme ternyata menimbulkan keresahan publik karena hal yang seharusnya pembahasannya bersifat privat itu dibawa ke ranah publik. Aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan ngelelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan. Ya, Sobat Discuss, memang pembahasan terkait konsep perjakaan, keperawanan, atau kita sebut sebagai konsep relasi kuasa tubuh itu seringkali menjadi hal yang menimbulkan perdebatan. Karena kenapa? Karena sebenarnya konsep tersebut itu harusnya dibahasnya itu dalam ranah private. Tapi ketika konsep tersebut tidak secara bijaksana atau tidak secara cerdas dibawanya ke ranah publik atau bahkan dijadikan sarkasme oleh selebgram tersebut, itu malah menimbulkan perdebatan. Apalagi di dalam kebudayaan yang berbeda ya. Contohnya misalnya kebudayaan Indonesia memahami dan memaknai keperjakaan dan keperawanan dengan kebudayaan lain itu cukup berbeda-beda responsnya. Contohnya saja, ini ada kasus di luar negeri, di salah satu negara di Eropa, itu bahwa ada seorang perempuan, kita sebut saja ini sudah terkenal kasusnya, namanya Alexandra. Dia menjual keperawanannya seharga 2 juta pound sterling kepada salah satu bisnismen yang ada di Asia. Namun hal ini memang menimbulkan perdebatan di sana, tapi mereka juga memahami bahwa ya keperawanan itu adalah masalahnya private-nya dia dan itu menjadi haknya dia. Even sebenarnya keluarganya Alexandra pun tidak terima dengan hal ini. Nah, di Indonesia nggak bisa hal tersebut itu tiba-tiba dilakukan secara mentah-mentah atau dilakukan secara dalam bentuk apapun tidak bisa. Karena kenapa? Sistem hukum, sistem norma sosial, norma agama, dan norma lainnya di Indonesia itu menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya menjual keperawanan atau menjual keperjakaan yang dinyatakan atau dibenarkan secara hukum atau secara norma-norma yang ada. Nah, di sini penting sekali untuk bisa secara bijaksana, secara cerdas ketika membahas atau membawa konsep tersebut ke ranah publik itu tidak malah menimbulkan perdebatan, even sebenarnya niatnya baik atau sebenarnya maksudnya sekedar sarkasme saja. Jadi Sobat Discuss, untuk masalah keperjakaan dan keperawanan ini ada baiknya untuk kita tetap merangkipnya itu di ranah private, even sebenarnya pengen dibawa ke ranah publik itu tetap harus dibahas sesuai dengan norma-norma yang berlaku yang ada di negara kita, yang ada atau yang ada di wilayah kita, dan juga oleh produk hukum yang ada. Jangan sampai menimbulkan kegaduhan atau malah jangan sampai menimbulkan perdebatan yang tidak perlu sebenarnya. Oke, Sobat Discuss, sepertinya konsep yang saya jelaskan terkait kecantikan, ketampanan, dan juga terkait keperjakaan atau keperawanan, atau keduanya kita sebut sebagai konsep ideal tubuh dan konsep relasi kuasa tubuh, demikian saya sampaikan. Saya membuka banyak sekali kesempatan untuk Sobat berkomentar ataupun Sobat berdiskusi dengan kami, Sobat Discuss, terkait sebenarnya itu konsepnya harusnya seperti apa sih untuk masalah konsep ideal tubuh dan konsep relasi tubuh. Nah, nanti ini mungkin akan bisa kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Dan demikianlah Sobat Discuss pembahasan kita kali ini. Saya berharap banyak sekali masukan dari Sobat Discuss dan bisa disampaikan di kolom komentar. Dan tetap semangat, setelah jaga kesehatan, dan selalu keep positif Sobat Discuss, terutama di musim-musim pandemi COVID saat ini. See you Sobat Discuss.